Jadi untuk ini ya, untuk MITM ya. Nanti kita akan bicara kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya. Oke. Saya akan minimize dulu sebentar. Oke, apa yang disebut man in the middle? Nah, di sini untuk service-nya bisa beragam ya. Jadi tidak hanya application ya. Jadi ini sebagai pengguna user ya, katakanlah di sini pengguna hotspot gratis ya. Hotspot WiFi gratis gitu ya. Nah, ini si pelakunya gitu. Nah, pelakunya ini siapa gitu? Pelakunya itu bisa bisa beragam juga ya. Bisa dari pengguna WiFi atau si pemilik WiFi juga sengaja emang mau ini ya, mau nyadap gitu ya, mau mendapatkan informasi dari si user. Jadi sebenarnya si user tuh mengirim apa sih ke server sini gitu. Jadi si orang yang di tengah ini dia tujuannya ingin mendapatkan informasi gitu. Tapi pertanyaannya apakah serangan itu hanya untuk mendapatkan informasi saja? Ya beragam sih ya. Ada juga yang nggak hanya sekedar mendapat informasi tapi ingin mengambil alih akun itu misalnya gitu. Misalnya dengan memanfaatkan DNS spoofing lalu diarahkan ke fake login gitu. Seperti itu juga bisa. Nanti kita lihat demonya aja lah nanti biar lebih jelas ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk bahayanya ya, bahayanya itu data-data sensitif kita yang kita kirim, misalnya kayak password, lalu data-data yang seharusnya tidak untuk konsumsi orang lain itu bisa didapatkan oleh si ini orang yang melakukan penyadapan gitu. Itu seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat MITM itu ya singkatan dari ini ya, Man in the Middle ya, yang dalam konteks keamanan komputer ya merujuk pada jenis serangan di mana seorang penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kita itu tidak tahu gitu kalau kita sedang disadap. Nah, sebenarnya kita sebenarnya bisa tahu nggak sih kalau kita sedang disadap? Sebenarnya bisa. Bisa tahu ya. Nanti saya akan kasih tahu toolnya ya, caranya. Kok kok saya bisa tahu kalau kita disadap dari mana gitu. Nah, kita bisa manfaatkan namanya IDS. Nanti kita lihat lah. Nanti kita bicara itu, nanti kita lihat. Lalu untuk serangan MTM itu macam-macam ya. Intinya sih ada paket sniffing ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan data dari lalu lintas data itu kita bisa curi ya, ambil gitu. Jadi itu SQL stripping gitu ya. Jadi eh misalnya websitenya itu sudah HTTPS gitu, tapi kita bisa mendowngrade jadi HTTP gitu. Nanti kita demokan aja. Terus DNS spoofing itu. Nah, DNS spoofing itu misalnya uh, penggunanya tuh buka situs apa gitu ya. Misalnya x.com gitu, dia akan diarahkan ke halaman lain. Itu seperti itu juga bisa. Itu seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Lalu bedanya kalau kita pakai WiFi sama tidak pakai WiFi itu ada bedanya nggak? Nanti kita lihat aja. Nah, untuk SSL stripping itu seperti ini. Nanti coba ya, nanti kita lihat. Toolnya kayak apa sih sebenarnya? Bahayanya seperti apa sih? Jadi kita dari sini tujuan kita ini ya. Tujuan kita itu untuk materi di sini itu adalah untuk awareness kita ya. Jadi kita lebih aware sama sama data yang kita kirim gitu. Apa data kita itu sedang disadap enggak gitu. Apakah kita bisa tahu bahwa kita sedang disadap gitu. Nah, itu ya. Nah, itu yang hal-hal yang nanti kita pelajari ya. Nah, di sini saya juga punya aplikasi ya, namanya Escort Sniffing Router. Ini adalah aplikasi yang saya bangun ya. Saya buat itu. Ini aplikasi saya buat. Jadi kalau mau ngakses ada di GitHub saya ya. Jadi ini adalah GitHub saya. Kalau mau download silahkan ya untuk aplikasi yang saya buat. Tapi ini hanya untuk kebutuhan riset, bukan untuk kebutuhan ini ya. Untuk hacking-hacking secara ilegal itu bukan. Karena nanti saya bisa ditangkap kena undang ITE nanti ya kalau misalnya ikut peran serta dalam kejahatan kan, waduh repot saya ya. Jadi tujuannya ini untuk riset aja, kebutuhan riset bahwa untuk seberapa bahaya sih gitu, gitu. Jadi bukan untuk tujuan kita melakukan tindakan atau aktivitas secara ilegal itu bukan. Karena kalau kita pelanggar undang-undang ITE kan ini ya, kita berangkat dari motif ya. Kalau motifnya itu sudah emang mau mau ngehack gitu kan, tanpa izin gitu. Waduh, itu bisa kena undang-undang ITE gitu.
Itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya untuk SSD router itu ada di sini. Ini aplikasi yang saya buat kalau mau lihat ya. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau mau ditambah sih selain untuk penyadapan tuh nggak hanya ini ya. Kalau kita lihat di Notepad kan biasanya kan kalau penyadapan kan pakai AirPlay spoofing ya untuk MITM. Ini yang populer ya. Pertanyaannya apakah selalu pakai ini? Pertanyaannya. Ini kan emang cenderung ini di LAN, di WLAN gitu, gitu. Pertanyaannya gini, apakah kalau kita tidak pakai WiFi public, artinya kita aman dari penyadapan? Jawabnya tidak. Kalau misal saya adalah, misalnya aja ya, saya adalah penyelenggara RT RW-net misalnya, atau ISP lah ya, ISP. Nah, di sini kalau masnya ini sama bapaknya, ibunya gitu ya, masnya, mbaknya itu yakin bahwa saya tidak mungkin lah disadap gitu kan, wong saya pakai internet di rumah kok gitu. Gitu. Saya pakai RT RW-net dan ini aksesnya hanya buat saya aja kok. Nggak mungkin lah saya disadap gitu kan. Pertanyaannya apakah benar? Ya belum tentu gitu. Karena si pemilik RT RW-net atau mungkin pemilik ISP itu bisa memasang di routernya itu adalah alat sadap gitu. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasi itu seperti yang saya bangun ya di sini. Ini saya buat udah lama banget ya. Dari tahun 2000 dan udah 3 tahun yang lalu sih. Ini udah lama. Sudah dari 3 tahun yang lalu. Ini dep ya. Jadi eh, jadi aplikasi saya itu saya jadiin dep. Jadi untuk install tuh nanti seperti ini ya. Mas, saya mau install gitu. Jadi nanti kalau mau untuk kebutuhan riset itu bisa ketik dpkg di Debian atau di Ubuntu ya. Ketikkan seperti ini. Tapi untuk optimalnya tuh pakai Ubuntu 16 ya. Sniffing router ya. Tidak dead gitu. Nah, nanti otomatis Ubuntu server kita itu nanti akan jadi router gitu. Jadi otomatis nanti kita jadi router. Tapi ini saya bukan bukan ngajarin yang jelek ya, bahwa kita pengen tahu dampaknya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, itu. Oke, saya akan mulai ya untuk ini ya. Ini aplikasinya ada di sini dan ini jangan dipakai untuk ini ya, untuk kejahatan ya, karena ini berbahaya ya. Jadi misalnya masnya, bap- bapaknya, ibunya atau masnya, mbaknya gitu punya punya mini mini PC ya, punya mini PC lalu kecil gitu kan. Lalu ada USB to Ethernet gitu kan, lalu dijadiin terus yang itu disambungin ke ini ya, sambungin ke modem ya, yang modem router yang di situ itu pakai baterai kan, artinya kan itu bisa dibawa kemana-mana kan, dan itu gratis. Nah itu kan, waduh itu sudah arahnya mungkin udah ke arah kejahatan ya, karena buat apa dia tujuannya dap gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat trennya ya, mungkin nggak sih orang melakukan kayak gitu? Ada nggak sih orang yang kurang kerjaan kayak gitu gitu ya? Nah, mungkin kalau misalnya bapak ibunya atau masnya atau mbaknya ya, mungkin nggak. Nah, sekarang kan apa ini? Era ini ya, politik ya, tahun politik ya. Artinya kan pemilu ya. Artinya apa? Bisa aja lawan politiknya itu ngasih wifi gratis. Mungkin ke kantornya gitu, ke kantor politiknya gitu kan, lawan politiknya gitu, ada wifi gratis gitu kan. Nah, saat nanti orang-orang partai tertentu gitu kan, wah ada wifi gratis nih gitu kan, login gitu kan, terus data-datanya bisa diambil. Data-data rahasia apa sih yang di partai tersebut? Nah itu kan bahaya ya. Jadi tujuannya itu nggak harus senang-senang aja gitu, tapi bisa juga untuk kebutuhan misalnya ya kebutuhan politik lah misalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih bahaya wifi gratis. Jadi penggunaan wifi gratis itu bukan bukan bisa aja banyak tujuan ya, bisa banyak maksud. Karena orang menyerang di wifi gratis itu banyak motifnya. Tapi kalau saya lihat ya dari zaman dulu ya, kebanyakan motif orang untuk melakukan serangan itu adalah just for fun, senang-senang, yang berhubungan dengan politik, lalu berhubungan dengan hal yang sifatnya apa ya, ideologi gitu. Itu jauh biasanya sedikit. Cenderung itu orang lebih ke fun aja, senang, pengen senang-senang aja gitu. Misalnya ke hospital publik, ke mall gitu ya, ke kafe, saya pengen tahu data-data yang dikirim sama orang-orang di sini gitu. Cuma iseng aja paling itu. Karena tidak ada kerjaan kan, jadi iseng. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah itu kenapa yang perlu kita ketahui ya.
saat kita menggunakan WiFi gratis, itu kita perlu lihat bahwa data yang kita kirim itu benar-benar tuh aman gitu. Makanya perlu yang namanya enkripsi. Misalnya gini, hindari yang namanya kita penggunaan FTP kayak gini. FTP. Itu jangan, karena tidak dienkripsi. Jangan. Masalahnya mungkin pertanyaannya gini, memang ada yang masih pakai FTP gitu kan? Oke. Kalau kita bicara realita, kayak misalnya masnya atau bapaknya, bapak ibunya, memang sih penggunaan FTP itu udah jarang di zaman sekarang di era modern saat ini ya. Tapi kalau kita lihat misalnya untuk kebutuhan transfer data, misalnya hosting ya, mungkin ada yang pakai aplikasi hosting gratisan, mungkin bukan cPanel ya, mungkin kalau bapaknya, ibunya, masnya atau mbaknya lihat hosting-hosting gratis itu kan aplikasinya ya, itu kan biasanya untuk pengiriman data masih pakai FTP. Kalau misalnya apalagi IP kamera, kalau bapak ibunya beli IP kamera, itu juga yang kayak D-Link ya, D-Link itu ya, D-Link, DCS, misalnya DCS 930L kali ya, gitu. Pokoknya yang seri D-Link itu yang IP kamera itu dia dia transfernya itu pakai FTP, artinya ada FTP server di situ. Jadi misalnya bahaya BWV itu kalau misalnya pelakunya, misalnya ini ya pelakunya itu apa nih? Mungkin kita buat lebih sistematis saja ya. Pelakunya siapa gitu? Pelakunya siapa? Mungkin biar lebih enak ya. Pelakunya siapa gitu? Pemilik atau pengguna itu dulu. Kalau pelakunya itu pemilik, wah ini yang agak susah ya. Susah nih. Soalnya dia pemilik gitu kan. Nah, terus kalau dia pemilik, bisa nggak tahu kalau kita sedang disadap? Oke, kalau misalnya itu pemilik hotspot ya, pemilik hotspot gitu, kita sedang disadap. Langkah awal itu bapak ibunya, mas mbaknya itu kalau buka website misalnya apa, misalnya situs x.com itu ya, biasanya kan ada TPS ya, kayak gini kan, misalnya gitu, x.com ya. Tapi kok jadi HTTP gitu kan? Nah, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan saya sedang disadap gitu kan. Jadi bapak ibunya, mas mbaknya itu bisa perhatikan di sini nanti gitu. Itu pakai SSL stripping gitu. Jadi biasanya kayak gitu aja. Karena susah kalau kita karena itu kan berjalannya di router ya. Jadi kita itu susah untuk mendeteksinya gitu. Namanya juga pemilik yang nyadap kan. Ya paling tahunya kita dari sini aja sih. Di luar itu kita susah ya. Kecuali bapak ibunya atau mas mbaknya ngehack routernya. Apa? Ngehack routernya. Bisa kan ngehack router? Bisa. Bisa aja gitu. Dibukin aja. Pakai apa? Namanya router exploit. Contohnya kayak gini kalau pengen tahu ya. Mas bisa nggak sih routernya dihack? Bisa aja gitu kan. Pakai ini misalnya router exploit. Jadi buat ngehack apa? Router. Ada mikrotik, ada ini banyak lah yang bisa dihack ya. Jadi banyak untuk hacking router tuh banyak gitu. Ini ya kalau mau dilihat. Jadi kita tahu apa yang terjadi di situ. Tapi kan router kan nggak selalu ini ya bentuk bentuk ini kan bentuk kayak sudah jadi gitu kan bisa aja dia nggak bentuk CPU ya. Kayak misalnya Ubuntu server jadi router kan misalnya gitu. Nah, gitu. Ya paling paling nggak kita tahunya. Tapi apakah kita kalau ngehack pakai router exploit dapat masuk ke aplikasi routernya pasti aman? Ya nggak juga. Nah, misalnya kalau ada router, terus ada router lagi. Nah, masnya mungkin mikirnya kalau masnya atau mbaknya, bapak ibunya, kalau udah berhasil ngehack router ini, toh ar- apakah artinya kita sudah tahu? Jawabnya juga nggak juga gitu kan? Kenapa? Karena kita tahunya di sini, tapi kita nggak tahu di sini. Bisa aja dia ada penyadapan di sini. Nah, penyadap di sini, bukan di sini. Nah, jadi susah kan? Susah untuk deteksi. Jadi paling mudah itu ya dari ini HTTP jadi HTTP gitu aja. Dan untuk IDS kita nggak bisa deteksi. Karena pemilik itu susah ya, pendekatan susah. Nah, kalau misalnya dari si pengguna, ini lebih lebih mudah. Biasanya kalau pengguna itu pakai RP spoofing. Pakai apa? Pakai RP spoofing, spoofing. Umumnya pakai itu. Artinya ini kita bisa pakai IDS. Nah, bisa nggak kita mendeteksi bahwa kita sedang disadap? Bisa. Caranya pakai apa? Caranya pakai ini. Bapak ibunya, masnya mbaknya bisa namanya pakai Iron Gig. Iron Gig di sini, sorry, websitenya yang untuk downloadnya ya, itu ada namanya IDS. IDS itu Intrusion Detection System. Jadi Intrusion Detection System itu ada tool seperti ini. Kalau kita lihat di Upscript ya, itu ada namanya Decafinet ID. Decafinet. Nah, ini toolnya ya. Itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk kalau kita sudah disadap itu ada perubahan ini ya. Misalnya telah berubah di komputer kita untuk ARP table-nya untuk
IP 192.168.1.1 itu berubah MAC-nya dari ini menjadi ini. Nah, lo ini IP-nya siapa, MAC-nya siapa, Mas? Gitu kan. Ini adalah MAC-nya si yang nyadap. Jadi kalau bisa nggak kita tahu pelakunya yang nyadap? Bisa. Caranya gimana? Nanti saya tunjukin caranya. Demonya nanti saya demokan. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu pakai ini. Jadi kalau misalnya masnya atau mbaknya sedang disadap, bapak ibunya sedang disadap, itu bisa diketahui. Pakai apa? Pakai toolnya ini. Namanya di Cabinet ID. Gitu. Tapi bisa nggak dicegah bahwa kita biar kita nggak tersadap gitu? Bisa. Caranya pakai ini. Kalau misalnya bapak ibunya itu paling mudah sih kalau kita ke internet ya, itu bapak ibunya bisa pakai coba netcat gini ya, pakai anti netcat, namanya anti netcat defender itu, ya. Itu bisa dicoba ya. Sebenarnya itu buat 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 nangkal netcat, tapi bisa dipakai anti netcat ya, anti netcat itu. Nah, gitu. Itu bisa dipakai sih. Tapi saya nggak tahu ya ini dalamnya itu ada malware-nya atau enggak, saya nggak tanggung jawab sih. Tapi ini salah satunya ya. Namanya netcat defender kalau nggak salah. Netcat defender. Itu bisa dipakai sih ya. Kalau pakai Linux pakai apa? Kalau Linux tuh bapak ibunya, masnya mbaknya itu bisa pakai yang namanya itu ARP on. Ini ya. Jadi kalau mau dipakai itu bisa pakai untuk menangkal ya, menangkalnya. Bapak ibunya, masnya atau mbaknya bisa pakai namanya ini, ya Netcat Defender. Ini pakai Windows, untuk Windows. Kalau Linux, bapak ibunya atau masnya mbaknya, Linux itu pakai namanya ARP on. Jadi ini sebagai penangkal kita kalau kita pakai WiFi hotspot. Kita bisa pakai ini untuk menangkal dari serangan pengguna. Tapi kalau dari serangan pemilik, susah, susah. Tapi kalau dari sisi pengguna, gitu. Ini ya, pakai ARP on. Untuk aja gini, APT, kalau misalnya masnya masnya mbaknya, bapak ibunya ya, install aja APT, install RP on gitu kan. Gitu. Nanti tinggal konfigurasi aja. Kalau kalau Netcat Defender sih mudah, tinggal diklik-klik aja. Jadi nggak terlalu susah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ini sih. Jadi kalau kita punya server yang mau kita remote, mau kita akses ya, atau layanan kita, itu pastiin ini ya. Pertama, hindari website yang namanya HTTPS, hindari ya. Sorry, HTTP ya. Yang perlu dihindari yang website yang masih pakai protokol HTTP itu dihindari. Pastinya website yang kita buka itu pakai HTTPS. Emang nggak boleh mas kalau untuk HTTP. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau HTTP, tapi dia tujuannya hanya untuk informasi aja. Tapi bukan login. Misalnya gini, eh kita pakai HTTP, tapi hanya untuk web informasi aja. Misalnya kayak ya untuk informasi umum aja nggak apa-apa. Jadi jika untuk membuka artikel itu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bapak ibunya, mas atau mbaknya nggak pengen orang lain ngelihat kita lagi baca artikel ini, masalah gini, misal gini, saya mau cari artikel yang agak sensitif, saya nggak pengen orang tahu. Nah, kan beda tiap orang kan beda-beda tujuannya. Orang nganggap terserahlah orang mau lihat saya buka situs apa, terserahlah mau tahu juga nggak tahu. Ada yang nggak peduli, tapi ada juga yang nggak peduli. Saya nggak pengen orang lain tuh tahu saya tuh buka situs apa, karena situs ini sensitif gitu misalnya, gitu. Misalnya situs apa gitu kan, sensitif gitu kan. Nah, saya nggak pengen lihat gitu kan. Nah, gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita pengen sensitif kan jadi privasi kita terganggu kan. Jadi privasi kita nggak benar-benar dijaga. Kita jadi privasi kita terganggu kan sama pemiliknya kan. Nah, gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau benar-benar pakai HTTPS ya, gitu. Jadi kalau misalnya gini aja, katakanlah bapak ibunya, masnya mbaknya itu peduli lah. Jadi pastiin websitenya HTTPS saja. Pastiin HTTPS. Jika jika misal bapak ibunya itu masnya atau mbaknya itu benar-benar nggak pengen orang lain tuh tahu segalanya tentang apa yang kita buka, apa yang kita akses tuh saya nggak pengen orang tahu gitu. Nah, bapak ibunya, masnya mbaknya bisa pakai pastiin website yang dibuat tuh HTTPS. Gitu. Nah, untuk pengganti karena ini nggak ada enkripsi, mungkin sebagai alternatif bapak ibunya, masnya atau mbaknya kalau mau remote server itu pakai SFTP gitu. Jadi jangan pakai FTP, bukannya SFTP. HTTP ganti HTTPS gitu. Kalau telnet ganti SSH. Jadi jangan pernah pakai telnet, pakainya SSH. Mungkin pertanyaannya gini, emang zaman sekarang masih ada orang pakai telnet? Telnet tuh sudah jarang dipakai, jadi hindari telnet itu dipakai untuk apa sih? Mungkin mungkin untuk router-router zaman dulu ya. Router-router zaman dulu mungkin kita mau ngakses router keluar gitu, adanya telnet. Aduh, karena memang mungkin ada perangkat router yang udah lama dan masih dipakai, ya mau nggak mau kita pakai telnet gitu ya. Mungkin perangkat-perangkat router yang murah-murah gitu kan. Nah, itu juga mendingan dihindari ya gitu. Ya kalau misalnya terpaksanya sih ya dengan konsekuensi yang udah kita terima ya konsekuensinya ya jadi sadap gitu aja gitu. Tapi kalau kita udah terima konsekuensi itu ya tanggung sendiri gitu kan. Jadi yang dipakai itu penggantinya itu SSH.
Makanya kalau misalnya bapak ibunya masih atau mbaknya pakai mikrotik router, kalau mau remote mikrotiknya, ya pakainya SSH, jangan telnet. Karena di mikrotik itu juga ada akses telnetnya gitu ya. Jadi intinya, kesimpulannya, pertama, itu kalau kita mau pakai hotspot gratis, itu bahaya kalau misalnya kita login yang masih pakai HTTP, pakainya HTTPS gitu. Tapi apakah kalau websitenya sudah di HTTPS pasti kita aman? Ya belum tentu juga gitu. Nanti kita lihat lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita praktek aja ya. Saya langsung praktekkan aja. Misalnya saya punya, karena kalau teori aja mungkin masih ngambang-ngambang gitu ya. Saya punya Kali Linux di sini. Ini adalah ada hotspotnya di sini ya. Oke, saya pakai Kali Linux seperti ini. Kalau misalnya bapak ibunya, mas atau mbaknya perhatikan, itu di sini, itu ada saya join ke WiFi namanya coba. Kelihatan ya, coba ya. Oke. Jadi ini benar-benar kalau bapak ibunya lihat, macam mbaknya lihat, itu nggak ada namanya ETH. Jadi ini murni nggak ada Ethernet. Murni benar-benar WiFi, WLAN 3. Jelas ya, ini ada WLAN 3. Benar-benar saya real, bukan pakai Ethernet gitu. Ini benar-benar beres LAN. Ini apakah bisa Google? Kita lihat ya, ping Google bisa. Katakanlah saya sebagai attacker ya. Oke. Saya sebagai attacker itu saya akan mencoba melakukan pakai Ethercap yang paling sederhana dulu ya. Saya mulai dari paling sederhana, Ethercap main G. Ini adalah aplikasi buat melakukan RP spoofing. Jadi bisa seperti ini. Kalau misal bapak ibunya, misalnya ini saya sebagai perspektif sebagai penyerang ya. Kalau misalnya targetnya itu adalah pakai kabel, pakai Ethernet, itu tetap pakai centang. Primus mode saya nyalain. Tapi kalau WiFi, ini saya matikan. Pakai Ethernet, nyalain. Pakai WiFi, matiin. Ini sebagai saya sebagai penyerang. Mau nyadap. Saya pilih sniff, lalu pilih antivirus sniffing. Nah, WLAN 3 itu kan wireless LAN ya. Saya pilih oke. Kalau udah, saya pilih host, scan for host. Oke. Lalu ketekan close host list. Nah, di sini saya bisa masukkan ini, yang router ya, target satu. Terus jamur sadap, apa mas jamur sadap? Misalnya 128, ini mau saya sadap gitu kan. Mungkin pelakunya siapa mas? Misalnya mas saya mau ngincer pelakunya gitu ya, misalnya ya, contoh aja. Mas saya mau ngincer pelakunya. Bisa nggak? Saya pengen nyadap si Budi. Saya mau nyadap si Nana. Saya mau ngadap si Paijo, saya mau nyadap si Painem. Bisa nggak kalau target kalau misalnya mau kita sadap tuh ditargetkan? Bisa. Jadi kita bisa mentargetkan orang itu mau nyadap siapa itu bisa. Loh caranya gimana gitu kan? Caranya seperti ini. Langkah pertama orang ada jadi gini. Kalau kita tahu cara kerja bagaimana orang orang mau menyadap, itu bapak ibunya, mas mbak itu bisa lebih hati-hati. Bagaimana sih cara kerjanya gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, langkah awal itu biasanya dia akan melakukan ini. Saya akan buka terminal di sini. Nah, saya akan melakukan sudoku dulu. Saya akan melakukan nvidia scan. Misalnya seperti ini. Nah, artinya di sini ada nama-nama komputer. Nah, bapak ibunya, masih mbaknya perhatikan di laptop masing-masing. Apakah ada pakai nama sendiri nggak? Oh, saya pakai nama saya, Mas. Artinya apa? Ya, bisa aja jadi target gitu kan. Oh, si Wati. Oh, si Nana. Oh, jadi saya udah incar bahwa IP-nya ini misalnya gitu. Oh, si Budi IP-nya sekian gitu kan. Gitu. Loh, Mas, kalau misalnya saya nggak pakai nama saya, Mas. Bisa nggak saya diketahui? Bisa saja gitu kan. Caranya gimana? Pakai net discover. Net discover. Kalau saat di net discover itu ada daftar MAC di jaringan. Artinya apa? Kalau misalnya ada net discover di net jaringan, oh saya tahu si Nana itu pakai pakai laptop compact M2000. Dia chipsetnya Intel. Ada nggak di sini? Oh dia pakai Intel mas. Nah, asumsi ya, ini asumsi ya. Bisa aja salah gitu kan asumsi ya. Nah, Intel, pelaku ini yang mau saya sadap IP-nya ini. Nah, gitu kan. Jadi si penyerang itu sudah melakukan riset. Saya mau nyadap si bapak ini, si ibu ini gitu kan. Dia laptopnya apa sih carinya? Oh, bisa kelihatan nih. Ini saya tahu nih pakai ROG gitu kan. Oh, ini pakai mereknya ini. Saya cari lah di Google gitu kan. Nah, oh, dia pakainya BFI-nya pakai ini. Cari di speknya di Google ya. Nah, dicari. Oh, ini orangnya nih. Nah, bisa kayak asumsi kayak gitu. Jadi dia sudah mengincar dulu gitu kan. Nah, gitu. Kita sebagai korban nggak tahu. Ini kita sedang diincar atau enggak kita nggak tahu kan gitu kan. Nah, mungkin kita juga nggak peduli kan mungkin kan. Mana ada sih orang yang mau effort kayak gitu kan. Mungkin kita mungkinnya gitu ya. Tapi kan bisa-bisa aja, misalnya bapak ibunya, masnya mbaknya kerja di bidang politik ya misalnya ya, ya kayak itu tadi ya.
sedang rame-ramenya ini ya, pemilihan presiden ya, sama wakilnya kan. Nah, gitu. Nah, misalnya Mas atau Mbaknya, Bapak Ibunya itu ah, disadap gitu kan, karena mau cari informasi tentang Bapak Ibunya atau Mbaknya gitu kan. Gitu. Kan seperti itu. Apa sih yang dicari sebenarnya kalau kita mau pakai sih? Biasanya yang dipakai, yang dicari orang di wifi gratis itu biasanya yang berhubungan dengan keuangan ya, keuangan. Jadi misalnya kayak internet banking gitu kan, internet banking ya, biasanya itu. Apalagi politik ya, politik mungkin data-data password, username password website mungkin, user pass gitu ya, web partai politik gitu ya, web partai politik gitu kan. Kalau websitenya partai politiknya dihack, nah itu kan bisa aja kan gitu kan. Itu apalagi internet banking, akun-akun ya, akun-akun. Ya siapa tahu bisa dijual, siapa tahu bisa dijual gitu kan. Apalagi kalau orang mau nyuri itu biasanya yang berharga ya. Sebenarnya nggak selalu yang berharga sih. Bisa juga ini iseng kan gitu, bisa juga iseng. Nah, iseng itu sebenarnya menurut saya paling banyak sih. Iseng itu paling banyak gitu. Nah, gitu ya. Atau juga yang seperti ideologis itu ya. Bisa aja. Saya nggak butuh uang kok. Saya nggak butuh nyuri-nyuri saya hanya karena saya punya ideologi gitu kan. Nah, gitu. Gitu. Gitu ya. Ideologi gitu. Mungkin ada sifatnya ideologis gitu kan. Jadi nyerang tuh bukan karena ada apa gitu kan, karena sifatnya ideologis itu beda lagi ya. Saya nggak butuh uang, karena saya tujuannya untuk sifatnya ideologis. Jadi motif orang mau nyadap tuh banyak, gitu banyak. Jadi nggak hanya tentang ini, tentang itu gitu kan, luas lah gitu ya. Oke, kita balik ke sini ya, ke BFI ya, ke realnya ya. Ini kan contoh aja. Oke, oke. Kalau sudah saya masuk ke sini ya, misalnya 128 yang mau ini gitu kan, misalnya gitu. Saya ketik target 2. Ini udah ya. Kalau udah pilih ini ya, pilih current target gitu kan. Nah di sini yang mau tambah silakan ya, kakak mau tambah gitu. Terus pilih MITM ya, RP positioning gitu, kalau di sniff, oke. Kalau sudah langsung aja pilih plugins, lalu manage the plugins, lalu bapak ibunya atau masnya atau mbaknya bisa pilih namanya ini, namanya browser remote tuh ya, nah gini. Ini yang paling basic ya, ini yang paling basic dulu. Nah seperti ini, kalau sudah di start aja. Nah untuk lebih lebih misalnya sebagai penyerang, sebagai penyadap, itu dia bisa melakukan lebih, misalnya pakai Wireshark. Jadi nggak hanya website aja, tapi bisa lebih luas. Nah, di sini ada pakai Wirsak. Di sini si, nyet- si penyerang itu bisa pakai WLAN 3 gini lalu start. Nah, kita akan uji ya. Kita akan lihat di sini. Kalau bapak ibunya atau mbak yang masnya lihat, itu kalau dilihat, mungkin saya buka satu terminal lagi ya. Saya buka satu terminal lagi di sini. Kalau saya ketikkan seperti ini, artinya kalau misalnya API ya, API, ini kalau dilihat, ini kan MAC-nya saya ya, MAC-nya saya kan ini kan. F4, F2, bla bla bla, belakangnya berapa? C1 kan. Nah, kalau kita lihat di target, kan yang mursa depan ini ya hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Kalau kita lihat RP min A seperti ini. Coba diperhatikan. Di sini itu dia berubah jadi F4, F2. Loh, kok berubah Mas? Padahal aslinya kalau kita perhatikan di router ini, aslinya itu sebenarnya routernya ini Mas, Mbak. Berarti yang baik-baik ya. Ini D4, D5. Ini berapa? F4, F2. Loh, kok beda? Artinya ini si pelakunya. Pelakunya siapa? Pelakunya F4, F2. F2 itu mana? F4, F2. Dari di sini gitu kan. Oh ini empat F2 C1. Jadi pelakunya itu adalah 105. Ini pelakunya. Ini yang nyadap 105. Ini pelakunya. Kenapa kok bisa disadap seperti ini? Karena dia dinamik. Jadi kita ketahuan pelakunya siapa. Ini. Dari sini kita bisa bisa cari tahu siapa sih 105 itu kan gitu kan. Nah, kita kan cek apakah kita bisa nyadap. Misalnya paling mudah dulu ya FTP misalnya. FTP live.com. Seperti ini misalnya admin 123. Kalau kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Itu admin 1285 FTP. Bisa disadap kan? Kalau lewat sini bisa nggak? Bisa. Lihat ya, FTP, protokolnya dicari. Ini ada admin 123. Kenapa? Karena tidak ini, tidak ada enkripsi gitu. Jadi bisa disadap, berhasil disadap gitu. Ini pakai WiFi ya, pakai WiFi. Buktinya apa Mas kalau pakai WiFi? Ini saya buktikan kalau saya pakai WiFi ya. Kan ada di sini kan, ada di ACP kan? Di sini ya, DHCP list. Oh, ini yang 254 ya. Oke.
Oke, jadi pelakunya udah ketahuan ya. Pertanyaannya, kalau misalnya website gimana, Mas? Itu kan FTP gitu. Oke, kalau website seperti ini. Kalau website, saya tunjukkan untuk website. Service is just start. Se-remote aja. IP-nya berapa? 105 ya. Se-remote sekarang. Root baseball. Ini komputer penyerang, penyadap. Dia bisa melakukan seperti ini. Bisa melakukan SSL stripping. SSL stripping itu untuk mendowngrade dari HTTPS ke HTTP. Jadi nanti pengamanannya gimana nanti saya kasih tahu. Oke. Eh, kita akan lihat di sini ya. Ini akun zaman dulu. Oh, saya cari dulu. Oh, di sini ada. Di sini ya. Oh, saya ambil dari sini aja. Ini ya. Jadi saya masukkan seperti ini. Jadi ini saya kasih dulu untuk teorinya ya. Jadi tujuannya ini untuk pakai Word aja, Wordpad. Nah, ini sudah. Oke, pakai ini nggak apa-apa sih. Kita rapiin aja. Di sini tapi dirapikan. Seperti ini juga dirapikan ya. Nah, ini di forward dulu. Ini buat forward ya. Buat di forward, dimasukkan aja ke sini ya. Ini buat forward. Ini dari port 80 dibawa ke port 10.000. Jadi port 80 ke port 10.000. Ini IP-nya yang mau disadap ya. 128.1.1. Ini routernya. Ini routernya. Ini korbannya. Jadi dia bisa melakukan seperti ini. Bisa melakukan seperti ini. Sekarang saya lakukan. Oh ya, ini bukan ETH 0 ya. Kita lihat dulu. Jadi untuk penyerang itu dilihat dulu dia interface-nya apa. Ini saya pakai WLAN 3 kan. Jadi ini diganti WLAN 3. Interface diganti seperti ini. Lalu di sini ya, Ctrl C, lalu saya running. Sudah ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita langsung lihat hasilnya ya. Kita langsung lihat di sini sebagai si attacker SEL strip NL 10.000. Nah, ini sudah saya jalankan seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Misalnya, contohnya apa nih? Contohnya ya. Contohnya, misalnya ya, paling mudah ya. Misalnya di sini kita di situ apa? Jurnal ya, mungkin ini aja. Ada jurnal kan di Pancabudi ACID ya. Kita lihat. Kalau kita lihat di ACID, misalnya sama-sama browser ya, Firefox ya, coba. Browser ya. Firefox, misalnya ini ya. Kalau kita lihat, misalnya masnya mau ngasih jurnalnya kampus Pancabudi ya, misalnya gitu. Ini ada TPS. Berarti ini ya, bener ya. Ini udah secure ya, udah bagus. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat HTTP. Kelihatan nggak? Jadi tidak secure. Kenapa? Di-download dari HTTPS ke HTTP. Kalau kita login, apakah kita bisa dapat akunnya? Tentu. Kita lihat ya. Paijo. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Apakah saya bisa dapat passwordnya? Kita perhatikan ya. Ctrl C, cat, SSL strip. Log. Hasilnya kesadap. Bisa dibayangkan, masnya mau, bapak ibunya, mas atau mbaknya, mau ngakses jurnal. Akunnya dicuri. Bisa nggak? Bisa. Gitu kan. Bayangkan kalau diginiin gitu kan. Nah gitu. Mungkin sebagai pemilik server, terus gimana mas kalau seperti ini?
Nah, masnya, mbaknya, bapak ibunya itu bisa melakukan seperti ini. Bisa pakai Clover, paling gampang sih pasang Clover, nanti otomatis strip itu nggak jalan. Paling mudah pakai itu sih. Pakai apa? Clover. Paling mudah pakai Clover. Escort nggak bisa digituin. Kenapa? Karena kita udah pakai Clover. Jadi kita cara-cara seperti ini udah kemampuan kalau buat escort. Gitu. Seperti itu ya. Kalau yang lain, mungkin Lazada ya, Lazada misalnya, Lazada. YD gitu. Lazada apakah bisa? Ini kalau di komputer saya sih ya, TPS Lazada. Kelihatan ya. Kalau 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 di sini kita coba ya Lazada ya. Lazada ID. Atau Match OK. Oh, sorry, ini belum saya jalankan ya. Jadi harus saya jalankan dulu yang ini. Namanya ini ya. Saya jalankan dulu. SL stripnya ya. Ini. Udah, saya akan jalankan di sini ya. Ini ya, Lazada ID. Mail OK ya, sama sekalian kalau kalau mau luar negeri ya, Mail OK. Gitu. Sebenarnya internet banking itu ada, cuman saya tuh nggak enak kalau kalau internet banking. Tapi kalau misalnya ada request di chat untuk internet banking, nanti saya kasih tahu ya. Kalau Mas saya mau coba internet banking bisa nggak didemokan internet banking? Bisa, tapi kalau mau di request ya. Tapi kalau nggak ya saya nggak praktekin untuk internet bankingnya gitu. Nah ini kan kita ngeliat ya. Kalau kita lihat ini Melca UK ya. Ini udah kelihatan. Ini Lazada. Apakah ini HTTPS? Enggak. Ini HTTP. Apakah ini Lazada HTTPS? Ini enggak. Lazada itu HTTP. Padahal kita tahu. Namanya juga marketplace. Masa sebesar Lazada itu masih pakai HTTP? Nggak mungkin lah. Kan gitu kan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena di SSL strip. Berarti baik-baik, ini di SSL strip. Nggak mungkin. Mustahil. Kita lihat koneksi udah aman. Kalau kita pakai yang ini juga sama. Ini udah aman. Tapi kalau kita lihat di sini, ini bisa dilakukan SSL strip. Nanti saya kasih tahu penyebabnya kenapa. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Tapi nanti kita fokus di sini dulu. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, kita lihat mail OK ya. Apakah ini di Lazada bisa nyuri passwordnya? Seharusnya bisa ya. Oke, saya akan coba ya. Misalnya seperti ini. Apa nih? Misalnya saya beli celana gini ya, misalnya celana gitu. Oke, di sini ada login ya, ada login gitu. Misalnya apa nih? Login. Oke, saya klik ya. Sekalian ada email itu kan, ini kan email ya. Misalnya Pak Ijo ya. Pak Ijo 123 gitu kan, 123 gitu. Kita klik login aja. Oke, ini sudah yang celana ya. Ini yang celananya kita login. Kalau bank itu sebenarnya ada internet banking, cuman saya nggak enak. Tapi kalau ada yang mau request di itu nanti saya demokan bisa untuk internet banking. X.com ya. Karena internet banking itu kan berhubungan dengan finansial ya, dan keuangan takutnya itu sensitif. Oke, seperti ini saya login ya. Nah, gitu kita coba hasilnya ya. Apakah bisa bisa tersadap? Kita lihat. Chat, SSL strip, kita lihat. Ini untuk apa? Lazada. Lazada, ini Lazada ya. Ini data X, kelihatan nggak? Passwordnya sudah agak mendingan ya. Kayaknya dia udah main enkripsi ya gitu ya. Udah main, udah lumayan lah. Tapi yang Melca UK itu kayaknya enggak. Coba kita lihat. Ini kayaknya yang Melca UK ya. Yang ini ya. Kalau kita lihat yang satunya itu masih bisa kesadap sih. Ini yang Melca UK ya. Ini yang emailnya ada Paijo 123 ya. Kalau yang Lazada kayaknya cuma ini aja, emailnya aja yang kedeteksi. Tapi passwordnya kayaknya dia udah diginiin sih. Coba ya kita ulang lagi ya kalau Lazada ya. Coba, coba, coba ya, coba. Coba lagi, kita coba ya. Seperti ini. Nah, kita lihat ya. 123. Apakah bisa tersadap? Nah, ternyata dia sudah dienkripsi ya, sudah diginiin ya, sudah dienkrip lah passwordnya. Tapi paling nggak kita tahu. Kalau dulu nggak sih, kalau dulu nggak. Kalau internet banking sebenarnya bisa saya coba. Tapi kalau misalnya ada request ya, kalau nggak ada request ya nggak. Paling seperti itu. Loh, tapi kenapa? Kalau misalnya, mungkin browsernya kali mas, browser lama. Betul, itu browser lama. Kenapa kok bisa? Karena browser lama. Kalau browser baru gimana mas? Nanti kita coba browser baru. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya perhatikan, ini adalah browser lama. Karena dia ada Firefox 45. Sekarang kan udah Firefox ini mas, 120. Oke. Saya kan download namanya Firefox 120. Bisa nggak? Ya nggak tahu. Coba aja. Oke, kita lihat ya. Ini adalah Firefox terbaru 120. Kita coba ya. Oke, oke. Ini adalah Firefox terbaru, paling update. Oke.
Kita lihat instalasi Firefox terbaru. Don, oke, Inggris. Ya, skip aja, skip, skip, skip. Start browsing. Oke, ini adalah Firefox terbaru. Buktinya apa? Kita lihat di sini. Ini adalah Firefox terbaru paling update 120.01. Oke. Sekarang saya akan ganti di sini ya. Saya ganti 127 ya, ke 127. Saya nggak tahu, coba aja. 127. Oke, saya buka ini aja ya. Misalnya apa? Mahasiswa ya, misalnya mahasiswa. Mungkin ini sering dipakai kali ya mahasiswa ini. Mahasiswa Pancabudi ya. Firefox terbaru. Oh, DSL Script. Lupa. Nah, kita reset dulu aja ya. Kita reset dulu. Karena tadi DSL Script-nya belum belum jalan ya. Kita reset dulu. Oke, untuk ini akan saya eksekusi ya. Untuk saya siapkan dulu sekalian ya. Untuk ini ya. Karena ini belum belum saya jalankan. Oke, ditunggu ya. Jadi minimal 10.000 itu buat body port 80 dibawa ke ponsel 10.000 gitu ya. Sambil nunggu restart, kalau misalnya mau pakai punya aplikasi saya ya, Mas, kalau punya aplikasi Masnya itu cara makainya gimana gitu. Nah, kalau misalnya Masnya, Mbaknya, Bapak Ibunya, kalau untuk kebutuhan riset, Mas, saya mau riset dong untuk kebutuhan belajar itu. Bisa nggak? Bisa, untuk riset. Ini ya, aplikasi yang saya buat ya. Oke. Ini aplikasi yang saya buat ada di sini. Ini cukup berbahaya ya, karena ini dari sisi pemilik ya. Karena pemilik itu susah disadap ya. Sorry, susah dilacak. Oke, seperti ini kita akan masuk ya. Coba di sini ya. Oke, ini udah ya. Kita coba Firefox paling baru ya. Kita coba. Oke. Sebelum saya nyoba, oke, kita tunggu ini dulu aja kali ya. Kita tunggu dulu sambil nunggu karena waktunya terbatas ya. Jadi saya bagi waktunya dengan yang di sini. Jadi saya bagi waktunya dengan yang di sini. Ini ya, ini adalah Ubuntu server. Dia punya dua interface. Ini router ya, ini router. Oke, saya kan API gini. Ini IP-nya berapa? Bapak Ibunya perhatikan ini 107. Oke, saya langsung aja remote. 107. Saya akan login data baseball. Seperti ini ya. Sudoku baseball. Saya akan melakukan git clone. Oke, saya akan melakukan git clone di sini ya. Sorry, bukan ini, yaitu yang ini ya. Salah ya, yang sniffer ya, sniffing ya, sniffing router itu kan. Ini ya. Saya akan melakukan git clone seperti ini. Git clone. Oke. cd Escort sniffing router. Oke, dpkg min i. Ini saya menjadi dev pakai program yang namanya Alien. Jadi untuk jadikan dev itu pakai Alien. Ya kalau misalnya mau itu silakan aja sih. Oke, ini sudah saya install ya. Oke. Tadi masuk di sini. Discord Pandawa 2 ya. Ini aplikasi yang saya buat. Tutup, tutup. Template-nya kuno ya. Template-nya kuno. Karena saya itu kan angkatan zaman dulu ya, angkatan tahun 2000-an kan. Karena saya itu orang zaman dulu ya, saya buatnya ya kayak gini gitu kan. Sebenarnya itu rutenya banyak fungsinya sih. Bisa untuk ini ya, bisa DHCP, NAT, bibit monitoring gitu ya, bisa Squid ya, bisa ada proxy-nya, gitu, bisa DHCP gitu, ada Squid plus log, bisa cache gitu kan. Bisa ada VPN-nya gitu. Jadi canggih sebenarnya ini aplikasi. Ya lumayan lah, ini yang saya buat ya. Gitu. Tapi ada juga ini, pindah ke sniffing router. Nah, ini yang bahaya di sini. Oke, kita install dulu Xcode Pandawa Router. Satu ya. Oke, kita install Xcode Pandawa Router. Itu seperti itu cara installnya ya. Kalau misalnya Mas saya coba install dong, nah tinggal diikutin aja di sini. Seperti itu ya, sambil nunggu ini karena ini proses ya. Kita langsung ke sini dulu aja. Oke, saya akan instalasi yang namanya apa tadi? Namanya ini ya, sambil nunggu ini ya. Karena ini kan proses ya. Biar waktunya itu efisien ya. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk kasusnya ya. Untuk kasus apa tadi? Firefox terbaru ya. Oke, Firefox.
Firefox. Nah ini ya, kita download ya Firefox-nya. Oke, kita unduh. Oke, kita install. Perbarui ya. Oke. Sebelumnya kita udah siapin ini dulu ya untuk penyadapannya ya. Ini jalan dan ini jalan juga udah saya strip NL ya. Tuh, mungkin biar lebih enak ini aja sih. Nah, tapi ini kok NL 10.000 gitu ya. Udah gitu aja. Nggak apa-apa. Oke. Nah ini ya, Inggris aja. Start. Oke, pertama kita cek dulu bahwa apakah ini sudah kena ARP string belum, ARP main A. Kalau kita perhatikan untuk routernya itu F4 F2. Ini kena ya, ini sama ya. Sama kan? Jadi yang nyadap tuh 105. Siapa yang penyadapnya? Penyadapnya ini. Yang bengkeroknya ini. Ini bengkeroknya. Ini pelakunya nih. Diciduk aja gitu ya. Wih, berarti TP Mas. Kan gitu kan. Wih, login kan? Apa ini loginnya? Nggak tahu. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Login ya. Wih, login. Lihat ya hasilnya ya. Dat SL. Nih, nggak tahu satu juga kesadap. Padahal apa? Firefox terbaru, gitu kan? Terbaru ya, ingat ya, terbaru gitu kan. Nih, paling update ya, terupdate. Bisa dibayangkan gitu, kan gitu. Makanya diperhatikan dulu ya, kalau misalnya mau nyadap kita ya itu ya, bahayanya ya. Kan, gitu. Nggak tahu ini sering dipakai nggak nih, gitu kan? Jadi agak hati-hati ya. Kalau misalnya ya, diamankan lah gitu ya. Kita bisa lihat lebih jauh lagi lah. Ini udah paling update ya, 120 ya, paling update ya, gitu kan. Itu. Oke, kita lihat di sini. Udah paling update padahal ya. Oke ya. Oh, tadi ini mana nih tadi? Ini ya. Oh, ini. Oh, ini routernya nih. Yes ya. Oke. Yes ya. Padahal kalau kita lihat itu udah bener ya itu ya. Ini katakanlah kalau masnya bapaknya lihat, bapaknya lihat kalau kalau lihat di sini ya. Nih, lihat nih. 45 loh. 45 itu udah TPS sebenarnya. Coba bapaknya ibunya, masnya bapaknya lihat. Mahasiswa Pacar Budi ya. Itu sebenarnya udah bener sih. Pacar Budi ACID ya. Tuh. Berarti TPS aslinya. Tuh ya, ini saya pakai 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 Firefox lama itu ada TPS karena gara-gara kena SSL strip aja. Sebenarnya itu. Gitu ya. Google ya coba. Apa tadi? Mahasiswa Pancabudi ya. Ini ya. Ini kan HTTPS kan udah aman kok sebenarnya aslinya. Cuman di downgrade ya. Di downgrade. Itu. Oke, kita ubah aja. Ini yang keluar ya. Ini yang keluar. Dia ada CP ya untuk keluarnya. Ini yang ke internalnya. Oke, seperti itu aja. Di start. Oke, ditunggu ya karena ini di start. Ini routernya ya. Eh, router buat si pemiliknya. Jadi kan pendekatan tadi kan dari sisi pengguna ya. Ini dari sisi si pemilik gitu ya, dari sisi pemilik.
Oke, data baseball ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke 20 ya. Kita pindah ke SQL Sniffing Router. Oke, pindah. Ini password router. Ini password ibu saya. Oke, kita tunggu ya. Kita masuk ke mode sniffing. Jadi mode sniffing ini ya saya bangun sendiri sih untuk gimana gimana dirancang untuk router ya. Dirancang untuk router. Jadi ini ada pakai TCP/DAM sama ini sih. Saya stripping ya. Jadi bisa untuk banyak sih kalau kita HTTP, FTP, website itu ya. Nanti kita lihat aja lah. Oke. Untuk ininya ya, untuk nanti websitenya ini, karena ini ya, karena ini jaringan internal jaringannya. Jadi saya akan download dulu yang namanya ini ya. Download dulu yang namanya Firefox-nya dulu. Karena kan belum saya download Firefox-nya nih. Karena pakai IE sebenarnya sih. Kalau pakai IE itu kurang ya sebenarnya ya. Saya pakai Firefox aja ya sebentar. Saya download Firefox dulu. Ini ya Firefox ya. Firefox. Saya tuh lebih suka Firefox daripada Chrome sih sebenarnya. Oke, kita lihat di sini data ya, data baseball. Oke, ini aplikasi saya. Sudah lihat ya, ditunggu. Nah, ini ya. Aktifkan nomor 4 instalasi dulu ya, sebentar. Yes. Pilih nomor 3 baseball. Oke. Ini di router ya. Jadi ini bisa buat latihan riset ya di rumah ya, atau di kos atau di rumah. Mas, saya ingin belajar dong untuk riset kayak gitu. Seperti apa sih bahayanya gitu. Nah, gitu. Bisa tuh di riset ya. Gitu sih. Ini saya lisensikan free ya, open source ya. Jadi saya tuh buat banyak-banyak aplikasi sih, sebagai informasi aja ya. Jadi saya tuh buat banyak aplikasi. Kayak kalau misalnya bapak ibunya lihat ya, masnya mbaknya lihat, itu saya suka buat banyak aplikasi. Itu ada puluhan aplikasi kayak gini ya. Saya punya layanan juga kayak hosting gitu ya. Ini juga aplikasinya saya sendiri yang buat ya. Kayak hosting, aplikasi VPS itu saya sendiri yang buat. Infrastrukturnya di sini ada micro data center ya. Micro data center juga saya sendiri yang buat infrastrukturnya. Saya kelola sendiri ya untuk layanan hosting dan VPS. Nah, di sini kalau mau dilihat ya sambil sambil nunggu ya. Nah, ini kan ada di sini ya. Jadi di sini ada hosting gratis sama VPS gratis ya, gitu. Dan itu free gitu kan. Ada beberapa server di sini yang saya kasih free ya. Ini nunggu sih. Paling nggak kayak gitu. Jadi di sini aja bukaannya sambil nunggu. Sambil buka nunggu ini ya. Oke. Saya kan masuk ke sini lagi ya. Kayaknya udah itu. Di sini ya. Nah, ini yang ini kan kita running ya untuk Firefox-nya ya. Oke. Kita instalasi Firefox. Oke, instalasi Firefox dulu. Ini sudah diinstal. Oke, kita akan coba melakukan apa nih? Mau FTP? FTP dulu aja kali ya. FTP dulu. Kita yang pakai TCP pedam aja. Yang simpel-simpel dulu aja. Nggak usah yang terlalu berat dulu. Kita coba yang simpel-simpel dulu aja. Ini untuk Firefox-nya ya. Oke, saya langsung dulu ya. Saya coba dulu yang FTP. Yang coba yang FTP ya. Oke, apakah bisa tersadap? Apakah bisa tersadap oleh router? Kita lihat ya. Daripada pakai bersak-bersak gitu kan, mendingan pakai kayak ginian. Kalau untuk riset ya. Nah, ini kalau kita lihat diarahkan dulu ya. Ini kan masih ke jaringan luar ya. Kita arahkan ke jaringan internal biar lewat router kan. Kan tujuan kita biar lewat lewat router saya kan. Saya set internal dulu. Udah ya. Oke. Oke. Untuk ini saya coba ini ya, ftplab.com, misalnya gini. Oke. Ini masih mikir ya untuk jaringannya ya, karena ini belum belum aktif ya. Jadi ditunggu. Tunggu dia nyala dulu. Ini masih satu ya. Seharusnya kan ini ya udah berubah ke internal ya. Jadi emang ini ditunggu aja.
Kalau misalnya mau nyoba, sebagai contoh aja, itu ada di sini sih. Sebenarnya saya buat cadangannya ada di sini ya. Ini ada sebenarnya. Kalau buat contoh aja ya, yes gitu ya. Misalnya ini nomor dua ya misalnya. Misalnya apa? Baseball ya. Seperti ini misalnya. Terus saya coba ya di sini untuk Windows 7-nya ya. Oh, sorry, untuk Windows 7-nya. Ini ya, saya akan coba FTP ya. FTP, ftplab.com. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. 1, 2, 3. Ctrl C. Ini bisa ketangkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kembali lagi ya, coba ya. Nomor 2 kita sadap lagi, FTP. Coba buat pengujian ya. Jadi ini di router ya. Ini nggak ada RP spoofing di sini. Ini benar-benar saya masang penyadapan di router. FTP, ftplab.com. Coba 1, 2, 3. Oke, ini sudah ya. Kita Ctrl C di sini. Saya sebagai pemilik internet, Ctrl C. Ini 1, 2, 3. Usernya coba. Ini bisa sadap kan? Kelihatan nggak? User coba pas 1, 2, 3. Jadi bisa disadap. Jadi betapa bahayanya kita nggak nyadar nih kalau kita sedang disadap gitu. Kalau yang website mas, bisa nggak? Bisa. Coba ya. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Misalnya buka situs apa nih? Misalnya ini ya. Ini, yang tadi itu aja ya. Misalnya apa nih? Ini ya. Jurnal ya. Pak jurnal. Di Windows 7. Ah, ini jurnal ya. Kita lihat. Jurnal. Jurnal Pancabudi ya. Jurnal Pancabudi ACID ya. Misalnya gitu. Kita lihat HTTP atau HTTPS. Wih, HTTP gitu kan. Kelihatan nggak? Tuh. Ya akhirnya bisa disadap juga gitu kan. Kalau kita lihat ya. Login ya. Eh, misalnya mahasiswa kan gitu. Atau apa nih? Coba itu ya. Atau testing aja ya. Testing ya. Testing. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Langsung kita go aja. Login gitu kan. Kita lihat hasilnya. Hasilnya di mana? Di sini kan? Oke. Yes. Nomor 7. Gagal. Oke, kita ulang ya. Nomor 4. Kita ulang lagi. Coba. Yang di sini ya. Testing 1, 2, 3 ya. Coba login. Yes. 7. Oh, seharusnya saya pilih nomor 4 ya. Coba saya cek lagi nomor 4 ya. Nomor 4. Coba ini aja. Yang lain coba. Nggak tahu nih kenapa. Ini coba mail cok ya. Coba. Sorry, mail cok-nya salah. Oh, atau itu harus nunggu ya. Mail cok-nya. Ini ya. Kita coba tes dulu ya. Tes 1, 2, 3 ya. Login. Ini HTTP, jadi HTTP ya. Seharusnya HTTPS tapi jadi HTTP. Oke, kita cek di sini. 7. Oke, kita coba yang satunya ya. Terus diuji dulu ya. Terus diuji dulu. Yes ya. Nomor 7 belum ada. Nomor 4. Oke, buka Firefox-nya. Oke, ini ditunggu ya. Ditunggu aja. Oke. Mail kok UK.
Ini udah kata belum? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kayaknya nggak tersambung ke internet ya. Kita cek IP-nya dulu berapa. Oh, dia masih ini ya. Kita cek dulu untuk jaringannya. Oh, dia udah internal. Kita ribut aja ya. Oke. Sudan, main air, maintain. Oh. Oke, kita ribut dulu. Nanti kita sesuaikan. Ya. Sambil nunggu ini ya. Atau nggak perlu? Kayaknya ini belum saya ini ya. Kayaknya. Coba saya cek dulu. Atau belum saya DHCP ya? Kayaknya belum saya DHCP kayaknya. Oke, saya ubah ke DHCP ya. Di sini ya. Ya kan? Belum kan? Oke, oke, close. Oke, sudah. Kita cek. Ini Google ya. Oke, ini nggak dapat IP. Jadi saya ngelakuin ini kalau udah belum dapat IP. Masuk ke sini. Saya akan, ini masih identifying ya. Masih identifying. Belum resolve ya. Saya akan resolve dulu. Enable. Ditunggu dulu karena jaringannya masih bekerja untuk Ethernetnya. Oke, coba lagi ya. Testing. Satu, dua, tiga ya. Coba. Mungkin ada kesalahan mungkin. Saya cek lagi untuk di sini. Mungkin dia butuh waktu ya, karena ini agak lambat. Ini masih editing ya. Oke, ditunggu aja. Oke. Kalau yang di sininya, di routernya, oke, Ctrl C ya. Tuh dapat nggak? Nih, testing password 123. Jadi saya berhasil melakukan SSL stripping, gitu. Berhasil ya? Berhasil. Kalau yang itu mas, yang tadi yang jurnal bisa nggak? Mau coba yang jurnal lagi? Coba ya. Cuma agak lama mikirnya. Kalau jadi nggak langsung dapat gitu ya. Nunggu agak nunggu. Coba ya kita coba yang jurnal ya, jurnal ya, jurnal, jurnal. Pancabudi. Ini HTTP ya, berubah jadi HTTP dia. Kita login. Sudah HTTP, sudah jadi HTTP. Testing, 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung login. Oke, kita lihat di sini ya. Ini harus nunggu ya, kayak tadi ya, nunggu. Ini kayaknya udah. Ctrl C aja. Tuh, jurnal dapat kan? Tes 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Jadi dari sini bisa disimpulkan. Bapak ibunya, mas mbaknya, pakai hotspot publik, gratis. Itu ada dua ancaman. Dari sisi pengguna, sama saja dari sisi pemilik. Kita nggak tahu si pemiliknya itu siapa gitu kan. Kan gitu. Walaupun tuh mungkin pemiliknya si teman, teman kan juga suka bisa aja iseng kan gitu. Gitu. Nah, masnya juga perlu waspadai apakah apakah bapak ibunya, mas mbaknya itu punya identitas atau sesuatu yang cari orang. Misalnya bapak ibunya atau mas atau mbaknya itu misalnya orang penting di partai misalnya ya. Misalnya gitu ya dan punya website partai gitu. Bapak ibunya ngelola atau mas bapak ibunya ngelola. Jadi ada orang incer bapak ibunya atau masnya atau mbaknya gitu kan. Nah, artinya saat kena wah ada inter gratis nih ya gitu kan. Login lah gitu kan ke akunnya kan. Wah, dapat tuh gitu kan. Misalnya gitu. Jadi sengaja dipasang di situ. Gitu. Karena orang kan bisa pakai ini ya, misalnya dia pakai, mungkin dia bisa pakai Raspberry Pi mungkin ya, yang kecil itu kan, kecil, kasih power bank gitu kan, Raspberry Pi, kasih power bank, kasih internet ini ya, kayak modem kecil itu kan, ditempel di situ 24 jam, atau mungkin dikasih ada listriknya gitu kan. Nah, kita nggak sadar tuh kalau di situ ada ini gitu kan, orang bisa ngumpulin password di situ. Kurang lebih gitu. Oke, ini udah mau setengah ini ya, setengah 11 ya. Kayaknya dari rundownnya sampai 10.30 kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari sini kesimpulannya seperti ini ya. Jadi ini aplikasi yang saya bangun ya. Ini zaman dulu sih. Ini udah malah ini saya udah lupa sih. Gitu ya. Karena ini zaman dulu. Saya buat zaman dulu. Ya sekarang kayaknya masih kepake sih. Oke, kurang lebih gitu.